Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama terambil di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema yang akan kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang berpikir yang benar. Ini adalah kisah yang luar biasa karena ada perjuangan 4 orang yang berusaha keras untuk menolong temannya supaya ia sembuh dari sakit lumpuhnya setelah dipertemukan dengan Yesus. Hal yang sangat menarik dari kisah ini adalah ketika mereka melihat rumah itu penuh sesak dengan orang-orang yang berkumpul hendak bertemu dengan Yesus. Lalu 4 orang ini tidak langsung pulang ke rumah, tetapi mereka justru berempati untuk membawa, menggotong, memanjat, naik ke atap dan membuka atap rumah sehingga mereka bisa menurunkan temannya supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Keempat orang ini adalah sahabat yang luar biasa. Sahabat seperti apa mereka ini sehingga mereka berani mengambil resiko untuk membongkar atap rumah orang? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu tekanan firman Tuhan yang menarik dari nats ini terambil di dalam ayat yang kelima. Dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sesungguhnya Tuhan Yesus tahu kebutuhan dasar orang lumpuh ini sesungguhnya bukan kesembuhan dari penyakitnya, tetapi ia sungguh memerlukan akan pengampunan dosa. Apa gunanya ia memiliki 2 kaki, tetapi kedua kaki itu dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan dosa, atau melangkah ke tempat-tempat yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Dosa adalah akar dari penderitaan manusia. Hal inilah yang pertama kalinya yang Yesus lakukan kepada orang lumpuh ini. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu." Dan kita bisa melihat terjadi kesembuhan supranatural. Kuasa Tuhan sedang dimanifestasikan di dalam kehidupan orang lumpuh itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal dalam hidup kita yang perlu dirombak oleh Tuhan. Cara berpikir kita, cara menanggapi satu masalah, dan cara meresponi akan kebaikan Tuhan. Seringkali kita lupa akan kebaikan Tuhan dan menganggap semua keberhasilan itu adalah hasil jerih lelah kita. Di saat kita gagal, mengalami sakit penyakit, dan mengalami jalan buntu, terkadang kita komplain sama Tuhan. Tetapi lewat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita satu hal. Mari kita mengubah cara berpikir kita. Tuhan itu baik, sifat Tuhan adalah baik, termasuk dalam situasi terburuk apapun dalam hidup kita. Dan kita juga perlu belajar seperti semangat 4 orang ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat peduli. Mereka membawa orang ini untuk bertemu dengan Tuhan. Satu kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah itu mengalir dalam hidup kita. 4 orang ini mereka spontan untuk menolong, bersedia bayar harga, tidak memikirkan diri mereka sendiri, dan mereka belajar memberikan yang terbaik kepada siapapun. Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah pada hari ini firman Tuhan meneguhkan kita, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita berkata, Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan tidak ada hal apapun yang kebetulan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang gilang gemilang, dan Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam berkat Tuhan, dalam kelimpahan, dalam mujizat, dalam terobosan demi terobosan, untuk satu perkara-perkara yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, Tuhan boleh menjamah dan memberkati hidup kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang lewat apa yang kita pikirkan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.